Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apa kabar semua anak Bapak? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh lihat dulu di bawah videonya apakah ada sampah. Boleh dilihat dulu. Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, Bapak absen dulu ya. Sebagai untuk mengimplementasikan materi yang kemarin, oke, nanti Bapak absen disebutkan salam budayanya masing-masing. Ya, Oke, Pak. yang pertama Susanti. Saya Pak Slametranto. Oke, kemudian Sinta. Saya Pak Suparjo. Kemudian Tania. Saya Pak Juan. Sasabia. Saya Pak Om Swastiastu. Dan Irisha Minanda. Saya Pak Oras. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, terlebih dahulu kita mengingat kembali terkait materi yang kemarin, yaitu identitas manusia Indonesia. Oke, yang dimana ada yang tahu belum apa itu identitas manusia Indonesia atau mengingat apa yang kemarin kita bahas? Oke, Bapak langsung aja terkait identitas manusia Indonesia, yaitu suatu hal yang menjadi jati diri bangsa atau jati diri seorang yang seperti karakter ataupun yang memunculkan dari diri seseorang tersebut, yaitu orang Indonesia yang lebih berbudaya. Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus tercapai, yakni peserta didik mampu menganalisis pengaruh geografis pada keragaman sosial budaya di Indonesia. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis jenis keragaman sosial budaya Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran ini akan berkesinambungan dengan kehidupan kita, di mana dengan adanya keragaman sosial budaya kita ini akan diharapkan akan mempererat tali persaudaraan kita, yaitu berkebinekaan. Seperti ada yang dari Papua tadi, ada yang dari Jawa, ada yang dari suku Batak. Jadi dengan mempelajari keragaman ini, diharapkannya untuk ke depan kita menjadi hubungan kita semakin erat. Keberagaman itu menjadikan kita motivasi hidup. Oke. Sebelum kita masuk ke keberagaman, kira-kira apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Coba. Oke, tidak ada yang tahu, kita sebut saja. Itu keragaman budaya merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan seperti bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Di mana keragaman ini merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita memunculkan video, ada yang tahu nggak dari kondisi secara geografis Indonesia itu kan ada pegunungan, ada pantai gitu. Jadi ada yang tahu nggak perbedaan antara budaya yang ada di pantai sama ada yang di pegunungan? Ada yang tahu nggak perbedaan budayanya? Saya Pak. Ya, Tania. Perbedaannya yaitu di sekitar pantai cenderung memakai pakaian yang tipis, sedangkan di daerah pegunungan cenderung memakai pakaian yang tebal. Ya, ada yang tahu kan kenapa? Betul sekali yang bilang. Oke, ada yang tahu kenapa? Karena cuacanya Pak berbeda, kalau di daerah pantai itu lebih panas, kalau di daerah pegunungan itu dingin. Ya, betul sekali Anda bilang. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke. Setelah pelajari dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, kita terlebih dahulu menonton video untuk mengulas pembelajaran berikut, untuk mengulas materi yang akan datang.
video tadi kita dapat mengetahui bahwasanya akan keberagaman itu bukan hanya dari segi sosial budaya, namun akan keragaman aneka hayati dan Hayati. ya. Oke, langsung saja. Tentunya setiap ada keberagaman pasti adanya faktor apa yang memunculkan keberagaman tersebut, yaitu dari segi kondisi geografis. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, kondisi geografisnya yang beragam. Jadi, laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian menyebabkan tumbuh kembang itu manusia yang di Indonesia itu menjadi satu suku bangsa. Keterbatasan teknologi di bidang perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Jadi akibat dari hal tersebut akhirnya kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda satu sama lain. Oke, di sini juga terdapat dari segi kondisi geografis itu karena keterbatasan teknologi. Jadi yang membentuk perbedaan tersebut atau istilahnya itu mereka hanya berdiam di satu pulau gitu. Jadi mereka itu tidak bisa ke pulau yang lainnya, ya keberagaman itu muncul gitu. Jadi kemudian pengaruh iklim. Oke, ini seperti yang pernah yang sebelumnya tadi, pengaruh iklim yang dimana pengaruh iklim menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Jadi contohnya itu dari keberagaman regional dapat dilihat pada masyarakat pesisir pantai dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di pulau yang sama, di mana masyarakat pesisir tinggal pada daerah dengan suhu yang sedikit lebih tinggi akan berbeda berdaya dengan mereka yang tinggal di daerah gunung dengan suhu rendah ataupun yang ada di pinggiran pantai. Oke. Nah, ini merupakan gambar dua gambar budaya yang berbeda. Oke, yang di sini ada budaya Bali, kemudian di sebelahnya ada budaya yang bukan Bali. Oke, ada yang tahu nggak kenapa budaya Bali itu lebih cenderung memakai bahan yang terbuka atau baju yang tipis? Ada yang tahu nggak? Oke, apa tadi? Karena kan Bali itu kan panas Pak, jadi pakaiannya kan terbuka. Ya, secara iklim Bali itu berada di posisi Pantai. ya pantai. Jadi kan secara otomatis daerah pinggiran pantai itu panas gitu. Jadi berbeda sekali dengan yang ada di sebelah kanan kita, yang dimana ini bajunya cukup lumayan tebal, jadi dan tertutup. Jadi secara iklimnya dia berada di daerah pegunungan sehingga cuaca itu dingin. Jadi harus memungkinkan mereka itu masyarakat yang terdahulu itu mendesain untuk membuat baju yang lebih cenderung tebal. Oke. Kemudian pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Oke, Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara samudra. Kemudian akulturasi berupa pencampuran budaya asing dengan kebudayaan asli Indonesia. Dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Oke, itulah yang disebut akulturasi atau percampuran budaya. Oke, coba Sinta dibaca dulu apa itu manfaat keragaman sosial budaya. Manfaat keragaman sosial budaya yaitu 1. Memperkaya budaya bangsa, 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 3. Meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Oke, ya jadi dapat kita telah lebih lanjut terkait memperkaya budaya bangsa. Ya, di luar sana itu banyak sekali negara-negara itu yang mempersengketakan bukan hanya segi lahan gitu, namun mereka juga memperebutkan hak paten dari budaya karena minim sekali budaya ataupun budaya mereka sudah mulai teruras gitu, terkuras gitu dari kemajuan teknologi. Oke, ataupun dari kemajuan yang menjauhi dari nilai-nilai budaya mereka. Oke, itu merupakan dari segi manfaat keragaman sosial budaya. Oke, di sini juga ada tantangan keragaman sosial budaya. Jadi boleh salah satu dari rekan kita coba dari Segranda baca tantangan keragaman sosial budaya. Tantangan keragaman sosial budaya yang pertama ada potensi konflik antara kelompok masyarakat. 2. Kesulitan dalam membangun integrasi
ketiga, diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok minoritas. Oke. Jadi dari tantangan keragaman sosial budaya, potensi itu pertama ada potensi konflik antara kelompok masyarakat. Ya, jadi karena adanya perbedaan tersebut, jadi ada beberapa masyarakat itu yang masih tergolong bukan bukan santun terhadap ataupun bukan apatis lah ya terhadap apa yang mereka itu menganggap bahwa saya itu budaya mereka itu lebih bagus. Nah, kemudian mereka itu berpikir kadang juga budaya yang lain itu tidak unggul gitu. Jadi sehingga pemikiran seperti ini merupakan salah satu potensi konflik antara kelompok masyarakat. Kemudian kesulitan dalam membangun integrasi nasional. Kemudian ada juga diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok minoritas. Oke, ini juga sering terjadi bukan hanya dari segi agama, ras, dan budaya ataupun dari segi pekerjaan. Namun seperti salah satu contohnya diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok minoritas ini dapat terjadi di sekitar kita juga. Jadi contohnya seperti ini. Setiap sudut pandang masyarakat itu, setiap sudut pandang kita itu berbeda-beda. Jadi ketika saya ingin ketika saya ingin melakukan hal yang berbeda dari rekan kita, dia itu akan merasa yang menurut kita itu dari segi budaya kita itu bagus, namun dia itu belum merasa budaya yang itu bagus seperti itu. Seperti contohnya itu budaya dalam ini, ketika di Aceh itu ada namanya Megam gitu. Megam itu para masyarakat itu sebagian kecil itu mereka itu mandi di pinggiran sungai itu untuk mandi Megam namanya. Jadi sebagian orang-orang itu mengatakan budaya itu tidak bagus gitu. Jadi sehingga terjadinya tidak bagus karena dari segi agama itu akan percampuran antara kaum wanita dan kaum pria di ruang terbuka itu tidak boleh gitu. Jadi itu bisa menimbulkan diskriminasi atau prasangka terhadap kelompok minoritas. Oke, kemudian adanya jenis keragaman budaya. Di mana jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlah yang besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Oke, seperti halnya yang ada di lingkungan teman-teman sendiri, di lingkungan anak-anak sekalian. Jadi akan adanya timbul keberagaman tersebut dari jumlah besar atau jumlah sedikitnya dari jumlah besarnya suatu penduduk di suatu wilayah akan menimbulkan keberagaman. Seperti yang disebutkan tadi di Pulau Sumatera bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Kemudian di Aceh juga ada beberapa, seperti di Aceh itu ada bahasa Aceh. Bahasa Aceh apa? Ya, Negami. Oke, itu biasa di Aceh Selatan. Kemudian ada juga bahasa Singkil, Apung. Kemudian banyak sekali perbedaan bahasa, namun masih serumpun gitu. Namun masih satu daerah. Kemudian, untuk kita pada ini untuk jenis keberagaman budaya kita akan melanjutkan kelompok di mana untuk kelompok 1 akan membahas terkait semuanya masing-masing sama satu kelompok, masing-masing sama satu soal.
Nah, oke. Jadi soal ini menurut anak-anak sekalian, adakah jenis warisan budaya di sekitar tempat tinggal kalian yang belum diketahui banyak orang? Kemudian jika ada sebutkan. Kemudian carilah salah satu bukti dari keragaman budaya di sekitar tempat tinggal kalian yang merupakan hasil dari akulturasi. Kemudian carilah jenis warisan budaya dan benda yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kalian. Kemudian dilengkapi tabel berikut. Oke. Untuk kelompok 1 boleh dipisah dulu, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ya. Oke, ada yang sudah siap? Oke, coba dulu kelompok apa yang kemajuan yang membacakan yang presentasi kedua. Kelompok 2, Kak. Oke, kelompok 2 maju. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 2, yang mana anggotanya saya sendiri Susanti, ada Sinta dan Tania. Yang pertama akan disampaikan oleh Sinta. Yang pertama yaitu seni pertunjukan yang ada di daerah kami. Yang pertama budaya mengayun anak bayi, di mana itu merupakan adat istiadat dan tradisi. Yang kedua yaitu budaya mengomong atau budaya menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tania. Selanjutnya itu ada budaya Semong dari Aceh. Adat istiadatnya itu masuk kategori adat dan tradisinya masuk kategori tradisi. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok yang depan. Baiklah, terima kasih atas presentasi tadi. Maka kita sekarang untuk menyanyikan lagu daerah dari Sumatera Barat. Oh. Kampungan jauh di Bandung, menyongsong saya di Bandung, di Bandung Udah, baru dikat itu ya.
Oke, nah dari tayangan video ini tadi kita ketahui dari keberagaman. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk. Jadi, insyaallah pertemuan selanjutnya kita UTS. Jadi dipersiapkan segala segala kesiapan fisik, mental maupun yang telah kisi-kisi yang telah dikasihkan sebelumnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, untuk mengenai pelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Oke, belum begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri semua ilmu yang telah didapat sekarang, jangan lupa diamalkan. Pak akhiri, sebelum Pak akhiri, coba ada orang pimpin doa. Sinta coba. Semuanya siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.